Yang slide-nya, Pin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mata kuliah Sistem Lingkungan Industri yang berjudul Akibat Aktivitas Industri Terhadap Lingkungan. Nah, untuk slide selanjutnya bisa digeser. Nah, berikut ini adalah kelompok 2 terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Sandi Hidayat. Kemudian yang selanjutnya ada Saya Daniel Zafani. kemudian yang selanjutnya saya Lapis Sukamto. Yang selanjutnya Selanjutnya ada saya Teddy Kurniawan. kemudian ada Saya Agung Ade Kurniawan. dan yang terakhir. Saya Stanley Syarani. Nah, untuk next. Pendahuluan. Pembangunan yang terus meningkat di segala bidang, khususnya pembangunan di bidang industri, semakin meningkatkan pula jumlah limbah yang dihasilkan, termasuk yang berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia. Untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan dan bahaya terhadap kesehatan manusia, serta makhluk hidup lainnya, limbah bahan bahaya dan beracun harus dikelola secara khusus agar dapat dihilangkan atau dikurangi sifat bahayanya. Next. Kemudian ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang. Artinya adalah lingkungan hidup sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi. Jadi, ruang dalam lingkup lingkungan adalah segala ruang yang termasuk dalam lingkungan atmosfer bumi. Atmosfer bumi sendiri terdapat sebagai sekitar 500 km dari permukaan bumi dengan berbagai macam lapisan yang berbeda-beda. Sehingga apabila lingkungan hidup diibaratkan sebagai sebuah toples, maka lapisan terluar toples atau yang menjadi atmosfer bumi paling atas itulah yang menjadi batasan ruang bagi lingkungan hidup. Apa yang berada di luar toples tersebut bukanlah lingkungan hidup dan hanya yang ada di dalamnya saja. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Stanley. Ya. Apa saja yang masuk dalam lingkungan hidup? Menurut UU 32 tahun 2009 termasuk di dalam LH adalah semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia. Contoh yang paling nyata dalam kehidupan kita sehari-hari adalah sinar matahari. Selain dari alam manusia, juga bisa memproduksi energi seperti energi listrik. Isi yang lainnya adalah makhluk hidup, dan manusia makhluk hidup ini bisa merupakan bentuk dari kehidupan yang paling kecil atau yang biasa disebut mikroorganisme sampai hewan-hewan besar seperti yang ada di kebun binatang. Next. Lanjut, Mas. Apa saja yang masuk dalam lingkungan hidup? Sebagai definisi LH menurut
UU 32 tahun 2009 adalah termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Artinya, kita semua sebagai manusia tidak hanya mengejar keuntungan diri sendiri, akan tetapi kita sebagai satu-satunya makhluk hidup yang mempunyai akal dan pikiran yang dapat mengubah secara mendasar kondisi lingkungan hidup. Lanjut. Terima kasih Mas Stanley. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Rapid. Silakan Mas. Yaitu yang selanjutnya dampak lingkungan kegiatan industri. Industri sendiri kan ini mempengaruhi lingkungan sekitar. Industri adalah merupakan suatu sektor yang sangat penting untuk meningkatkan perekonomian nasional, karena di industrilah perekonomian nasional kita dapat meningkat. Selain itu, industri dapat menjadikan Indonesia menjadi negara yang tidak bergantung lagi terhadap hasil produksi luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Itulah mengapa industri merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam perekonomian. Namun dalam kenyataannya, pembangunannya seringkali ada ketidakseimbangan lingkungan tempat di mana industri tersebut dibangun. Banyak sekali lingkungan sekitar proyek perindustrian tersebut menjadi rusak parah akibat operasional industri yang kurang menjaga kelestarian lingkungan. Beberapa masalah lingkungan di area industri. Akibat dari area industri sendiri itu mempengaruhi tentang bagian udara, suhu, ataupun pemanasan global. Di sini udara di sekitar industri menjadi sangat buruk dikarenakan gas buangan yang lepas ke udara itu menjadi bebas. Suhu daerah sekitar industri menjadi panas. Ini akibat adanya peningkatan suhu yang ekstrim yang dihasilkan oleh gas-gas buang industri tersebut. Tercemarnya sumber-sumber mata air sekitar industri akibat pembuangan limbah ke sumber-sumber mata air tersebut. Industri juga dapat mempengaruhi peningkatan pemanasan global. Pembangunan industri dapat menyebabkan banjir karena kurangnya daerah resapan air, daerah-daerah hijau atau resapan air sudah berubah fungsi menjadi daerah perindustrian. Polusi suara yang dihasilkan oleh deru-deru mesin produksi yang tak terhenti-henti. Polusi suara dapat membisingkan telinga warga yang tinggal di sekitar area perindustrian. Terima kasih Mas Rapid. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Teddy. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan ya. Di sini ada fenomena dampak negatif industri. Walaupun pembangunan industri dapat memecahkan berbagai masalah, namun pengalaman menunjukkan bahwa pembangunan industri dapat dan telah menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan. Beberapa ilustrasi yang menunjukkan adanya dampak negatif kegiatan industri antara lain adalah yang pertama itu ada tragedi Minamata. Pada tahun 1953 di Jepang terjadi wabah neurologis yang menyerang sebagian nelayan dan keluarganya di sekitar Teluk Minamata yang mengonsumsi ikan sebagai makanan utama. Para penderita mengalami lemah otot, hilangnya penglihatan, terganggunya fungsi otak, dan kelumpuhan yang berakibat pada kematian. Belakangan diketahui bahwa penyakit tersebut disebabkan ikan yang dikonsumsi nelayan dan keluarganya telah tercemar metil merkuri yang berasal dari limbah yang mengandung air raksa. Dari beberapa industri kimia yang membuang limbah tanpa diolah terlebih dahulu ke Teluk Minamata.
Ya, lanjut Mas. Slide-nya. Lalu selanjutnya di sini ada tragedi gas Bhopal. Insiden kebocoran gas pada malam hari 2-3 Desember 19 yang terjadi metil isosinat atau MIC. Zat yang sangat beracun tersebut menyebar hingga ke kota-kota kecil di dekat pabrik tersebut. Lanjut, Mas. Baik. Terima kasih Mas Teddy. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Agung. Silakan Mas. Ya, baik. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Teddy, yaitu bencana Chernobyl, Ukraina. Bencana Chernobyl adalah kecelakaan reaktor nuklir terburuk dan terparah dalam sejarah. Pada tanggal 26 April 1984, tepatnya pukul 1:23:40 pagi, reaktor nomor 4 di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl yang terletak di Uni Soviet di dekat Pripyat di Ukraina meledak. Akibatnya, isotop radioaktif dalam jumlah besar tersebar ke atmosfer di seluruh kawasan Uni Soviet bagian barat dan Eropa. Jumlah pekerja yang dilibatkan untuk menanggulangi bencana ini sekitar 500.000 orang dan menghabiskan dana sebesar 18 miliar rubel dan mempengaruhi ekonomi Uni Soviet. Ribuan penduduk terpaksa diungsikan dari kota Chernobyl. Lanjut, Mas. Baik, saya akan melanjut. Metro Widada Gresik. Di Gresik, Indonesia pada tanggal 20 Januari 2004 terjadi ledakan di pabrik PT Petro Widada yang memproduksi phthalic anhydride dan maleic. Kapasitas produksi PA 370.000 metrik ton per tahun. Produk mereka digunakan sekitar 300 pabrik lainnya. PT Petro Widada juga tercatat sebagai produsen PA yang menjadi bahan baku bagi industri plastik, cat, dan lem di Indonesia. Ledakan tersebut memakan korban jiwa 3 orang dan 56 orang mengalami luka bakar dan tercemarnya air sungai di sekitar pabrik. Selanjutnya ada dari lumpur lapindo. Banjir lumpur panas Sidoarjo atau yang lebih dikenal oleh publik dengan nama lumpur lapindo adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran PT Lapindo Brantas INC di Dusun Balongnongo, Desa Reno, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Indonesia sejak tanggal 29 Mei 2006, semburan lumpur panas selama bertahun-tahun ini menyebabkan tergenangnya kawasan pemukiman, pertanian, dan perindustrian di 3 kecamatan di sekitarnya, serta mempengaruhi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Lanjut. Terima kasih Mas Agung.
Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Daniel. Silakan Mas. Baik, saya akan bacakan di slide selanjutnya. Kasus-kasus di atas adalah beberapa kasus lingkungan yang terjadi dan terlihat langsung akibatnya bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Sekarang, wabah kerusakan lingkungan tersebut telah semakin luas. Salah satunya yang menjadi isu global saat ini adalah perubahan iklim dengan semakin memanasnya suhu permukaan bumi atau global warming. Next. Berikut dampak terhadap lingkungan dari aktivitas industri. Untuk sektor kimia, ada industri campuran organik, anorganik, eksplorasi minyak, udara, emisi dari berbagai unsur kimia, SO2, NOx, CFCs, FOCs, dan kimia organik, resiko, eksplorasi dan kebakaran. Air, penggunaan proses pengolahan air dan cooling water, emisi dari kimia organik, logam berat, atau kadmium merkuri, suspensi padat, bahan organik, dan PCBs, tanah atau lahan. Permasalahan buangan sampah-sampah dari proses kimia. Kemudian ada pulp dan kertas, udara, emisi SO, NOx, CH4CO, hidrogen sulfide, merkaptan, silorin, kemudian air, penggunaan air, proses emisi dari suspens padat, bahan-bahan organik, chloride, organic substance, tanah atau lahan, permasalahan endapan lumpur dari proses pengolahan limbah air. Lanjut dari sektor semen, kaca, keramik, udara, emisi debu semen, vanadium, dan bahan tertentu seperti kromium untuk air, kontaminasi proses penggunaan air seperti minyak dan logam berat, tanah atau lahan, ekstraksi dari bahan baku, kontaminasi terhadap logam, dan masalah pembuangan sampah. Untuk di sektor pertambangan logam dan mineral, dari segi udara, emisi debu dari proses ekstraksi, penyimpanan, dan pengangkutan konsentrat besi, emisi logam seperti merkuri, drying off, or concentrate. Air, kontaminasi terhadap air, permukaan dan tingginya kandungan asam air akibat dari logam berbahaya seperti arsenik, timah, kadmium. Tanah atau lahan, gangguan permukaan tanah dan erosi degradasi lahan oleh luas timbunan sampah-sampah. Dari sektor logam non besi, emisi dari bahan hidrogen sulfid, hidrogen klorida, aluminium, arsenik, kadmium, kromium, tembaga, seng, merkuri, nikel, timah, silika, arang hitam. Kemudian dari air pencucian yang telah terkontaminasi logam, gas efluen, bahan padat, fluorin, dan hidrokarbon. Tanah atau lahan, lumpur dari bahan pengolahan limbah, korosi dari sel-sel elektroda yang mengandung karbon dan fluorida, mengkontaminasi tanah dan air buangan. Selanjutnya dari sektor besi dan baja, udara, emisi hidrogen sulfide, timah, arsenik, kadmium, kronium, koper, merkuri, nikel, selenium, zinc, kandungan organik, kabut asam, hidrokarbon, air, penggunaan air, proses, emisi dan material organik, tars dan minyak, suspens, padatan, logam, benzene, phenols, asam, amonia, dan timah. Untuk tanah atau lahan, lumpur,
residu bahan pelumas, hidrokarbon, kandungan sulfur, dan masalah pembuangan air yang kontaminasi tanah. Di sektor produksi dan pertambangan batu bara, emisi debu dari proses ekstraksi, penggundangan, dan pengangkutan batu bara, emisi CO dan SO2 dari pembakaran ampas, emisi CH4 dari formasi dasar, risiko eksplorasi dan kebakaran, air, kontaminasi air, permukaan, dan groundwater oleh kandungan silika yang tinggi atau asam-asam dari air pertambangan, tanah atau lahan, pengerusakan permukaan tanah dan erosi degradasi lahan, dan ampas lumpur. Next. Untuk di sektor penghilangan minyak dan produk petroleum, udara, emisi dari berbagai unsur kimia, benzen, metan, zat-zat berbahaya lainnya, risiko aktivitas eksplorasi dan kebakaran. Untuk di air, penggunaan proses pengolahan air dan cooling water, caustic fluent dari gas, tanah atau lahan, sampah berbahaya efluen, pengolahan lumpur yang mampu mengikis tanah, sektor kulit dan penyamakan kulit. Untuk udara, emisi dari debu kulit, hidrogen, sulfida, kandungan krom, air, proses penggunaan air, efluen dari penggunaan banyaknya bahan toksik yang mengandung bahan suspens padat, sulfat krom, tanah atau lahan, lumpur-lumpur krom. Next karena sektor industri adalah sektor yang paling disorot dalam perubahan lingkungan selama ini. Maka tantangan di dunia industri akan datang tidak hanya sebatas pada tingginya persaingan dalam konteks ekonomi saja, tetapi pasar akan dipengaruhi juga dengan isu-isu lingkungan, sebab tidak akan ada upaya yang akan mengubah pola industri selama ini tanpa pengaruh pasar atau sisi permintaan. Sehingga dalam pasar nantinya isu lingkungan akan muncul sebagai salah satu prasyarat untuk diterima oleh konsumen. Sekian dan Baik, terima kasih. terima kasih Mas Daniel. Berikut materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.